Waalaikumsalam Bu Muda. Apa kabar Bu Awi hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Muda juga bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Awi, sehat, semangat. Oke, ini nanti kabarnya nanti ini kan Bu Awi rencananya nggih mau melakukan Kucing. kucing ya, pakai Nggih, kucing dengan model Tirta nggih. nggih, Nah, saya di sini sebagai pengamat sebelum kita masuk ke dalam praktek coaching, maka ada nggih yang perlu kita sama-sama persamakan gitu ya persepsinya dalam observasi ya kan. Nah, saya mau tahu dulu informasi yang lebih jelasnya nggih dari Bu Awi selaku coach nggih hari ini. nggih. Untuk kucingnya Bu siapa Bu? Bu Bu Sari. Sari nggih. Nggih. Nggih, Bu Sari Wijaya nggih. Kira-kira nih ya, dari praktek kucing yang akan Bu Awi lakukan, nanti itu target apa yang akan dicapai Bu Awi? Oh, nggih, Bu Muda. Ya, mungkin ada beberapa hal ya Bu Muda. Yang pertama dan yang paling utama saya akan menggali informasi tentang tujuan utamanya apa, kemudian mengidentifikasi masalah terkait masalah yang Puji hadapi. Setelah itu menggali banyak hal seperti prioritas apa yang dia temukan, lalu menggali rencana aksinya dan komitmen-komitmen apa sih yang akan dilakukan setelah mendapatkan solusinya. Lalu yang terakhir, tanggung jawabnya terhadap rencana aksinya. Begitu, Bu Muda. Oke, siap Bu Awi nggih. Terus untuk kompetensi kucing ya, untuk Bu Awi sendiri, kompetensi kucing apa nih yang mau Bu Awi kembangkan pada proses kucing kali ini Bu Awi? Hmm. Kompetensi kucing yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Yang pasti saya berusaha supaya kucing ini mampu ya menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi dengan potensi yang sebenarnya dia miliki. Jadi benar-benar sampai kucing ini mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri. Begitu, Bu Muda. Oke oke. Jadi intinya supaya kucing ini mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri nggih. Oke. Oke, lalu mm, bagian kompetensi apa yang Bu Awi ingin observasi pada saat ini proses kucing nanti berlangsung? Kompetensi yang ingin saya observasi yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pastinya. Saya akan Nggih. membiarkan kucing berpikir menemukan sendiri penyelesaiannya yang terkait dengan masalah yang ia hadapi. Yang pasti sesuai dengan kemampuannya atau kompetensi yang dia miliki sebenarnya. Gitu, Bu Muda. Oke, nggih, baik. Bagus sekali Bu Awi nggih untuk rencananya. Terus selanjutnya nggih, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang jenengan inginkan itu apa nggih Bu Awi? Indikator. Indikator yang saya harapkan yaitu Kotsi itu dapat menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahamannya dan kompetensi atau kemampuan yang sebenarnya dia sudah miliki. Dan saya hanya memberikan penguatan-penguatan dan motivasi-motivasi. Penyemangatlah istilahnya saat ini agar Koci Nggih, ini nggih. mampu menyelesaikan permasalahan yang ia hadapi dengan baik, sehingga untuk kedepannya pun dia mampu menjalani hal itu dan yang pastinya memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri dan anak didiknya serta lingkungannya. Oke, sebagai motivator juga nggih berarti kali Nggih, ini nggih. tanya, oke. Siap, Bu Awi. Oke, mungkin untuk Bu Sari Wijaya sudah hadir di sini nggih? Sudah hadir di ruang Zoom? Belum, belum Bu Belum Muda. nggih? Hmm, Oke, kita tunggu. kita tunggu sebentar lagi
ya. Nggih. Oke. Jadi nanti kalau Bu Sari Wijaya sudah masuk, bisa langsung ya dilakukan proses coachingnya. Oke. Nah, ini Bu Sari sudah hadir, Bu Muda. Nah, untuk Bu Sari Wijaya sebagai coaching ya, Bu Awi Indrayani sebagai coach. Oke, Nggih. silahkan Bu Awi, saya di sini sebagai observer akan mengamati proses coaching yang akan jenengan dan Bu Sari Wijaya lakukan. Nggih, terima kasih Bu Muda. Saya. Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam Bu Awi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sari? Alhamdulillah kabarnya baik Bu Awi. Bagaimana kabarnya dengan anak-anak didiknya di kelas sekarang Bu? Alhamdulillah kabarnya masih kondusif Bu Awi. Alhamdulillah. Ada apa ini Bu Sari? Apa yang ingin dibicarakan sore ini Bu? Kok kelihatannya Bu Sari resah sekali? Iya Bu Awi, maaf saya mengganggu waktunya. Sebentar ya Bu Awi, saya ingin membicarakan terkait permasalahan di kelas. Jadi saya itu merasa kurang berhasil dalam menanamkan rasa kemandirian anak ketika belajar di dalam kelas. Ada salah satu murid saya itu Bu Awi, namanya Rido. Saya itu merasa setiap kali kegiatan pembelajaran berlangsung, Rido itu selalu meminta bantuan, masih apa itu namanya ketergantungan dengan saya, tidak mau berusaha sendiri, begitu Bu Awi. Oh, jadi ada murid Bu Sari namanya Ridho yang masih belum bisa mandiri ketika pembelajaran di dalam kelas berlangsung. Seperti itu nggih, Bu Sari? Oke Bu Awi, betul sekali seperti itu. Nah, kira-kira nih Bu Sari, apa yang bisa Bu Sari harapkan dari percakapan kita sore ini? Saya berharap setelah saya bicara dan diskusi dengan Bu Awi, saya punya solusi untuk menanamkan sikap kemandirian anak, terutama ketika pembelajaran di dalam kelas berlangsung, begitu Bu Awi. Oh, jadi Bu Sari ingin mendapatkan solusi nggih setelah pembicaraan kita sore ini. Gitu nggih? Ya, Bu Awi, betul sekali begitu. Baiklah, Bu Sari. Kira-kira permasalahan yang terjadi itu seperti apa sih? Sehingga Bu Sari merasa belum berhasil dalam menanamkan sikap kedisiplinan anak di dalam kelas. Begini loh Bu Awi ya, murid saya itu yang bernama Rido, setiap kali pembelajaran di kelas, ketika pembelajaran berlangsung itu Rido selalu meminta bantuan kepada saya. Misalnya dalam kegiatan waktu saya apa itu menulis di papan tulis seperti menulis nama hari seperti itu. Nah, setiap saya menulis satu huruf itu saya harus memanggil namanya supaya dia itu mengikuti apa yang baru saya tulis itu dia langsung menirukan. Kalau sudah saya tulis, saya panggil namanya, terus saya harus mendekat pada anak tersebut. Saya lihat dia itu nulis apa tidak, begitu Bawi. Kalau saya enggak melihat, enggak manggil namanya, dia itu dia diam, enggak mau nulis, gitu Bu Awi. Oh, begitu ya Bu Sari. Jadi Ridho setiap kali pembelajaran di kelas selalu minta bantuan atau dia itu belum bisa mandiri, ngoten nggih? Iya Bu Awi, begitu. Nah, tadi berkaitan dengan sikap kemandirian anak. Menurut Bu Sari sendiri itu kalau anak bersikap mandiri itu di kelas itu seperti apa sih? Oh iya Bu Awi, kalau menurut saya, sikap kemandirian anak ketika di kelas itu seperti anak mampu mengeluarkan peralatan tulisnya itu sendiri. Peralatan tulis yang ada di dalam tas itu, anak itu mampu mengeluarkan sendiri tanpa bantuan seperti mengeluarkan pensil, buku, seperti itu. Terus kalau misalnya itu barang yang ada di sekolah
seperti apa itu namanya buku kegiatan itu di dalam loker ketika disuruh ambil buku misalnya buku apa itu namanya kognitif apa seperti itu dia itu bisa ngambil sendiri. Seperti itu Bu Awi. Oh, baiklah Bu Sari. Jadi menurut Bu Sari itu perilaku yang mandiri itu tadi bisa mengeluarkan peralatan tulis sendiri, mengambil buku kegiatan di dalam loker sendiri, dan mengerjakan tugasnya sendiri sendiri, nggih. Begitu nggih Bu Sari? Iya, iya, benar sekali begitu Bu Ali. Jadi itu dia itu mau apa itu mampu mengerjakan tugasnya itu sendiri, berani bertanya seperti itu Bu Ali. Nah, sekarang anak tersebut menurut Bu Sari dari skala 1 sampai 10 itu menempati posisi yang mana, Bu? Kalau menurut saya anak tersebut itu Ridho itu nggih, itu berada di posisi angka 3 Bu Awi nggih. Kenapa saya kok memilih urutan ke angka 3 itu? Karena Ridho itu setiap kali ada kegiatan yang di kelas, ketika kegiatan di kelas berlangsung itu dia itu selalu minta bantuan. Masih apa itu ketergantungan belum bisa berusaha sendiri. Misalnya mengeluarkan alat tulis, mengambil buku di loker, terus kemudian mengerjakan tugas itu masih membutuhkan bantuan. Itu Bu Ali. Begitu, nggih. Terus kira-kira apa sih yang menyebabkan Ridho itu belum bisa mandiri, Bu? Mungkin ini kemungkinan gitu Ali. Oke. Kalau menurut saya karena Ridho itu kan anak satu-satunya anak pertama dan kedua orang tuanya itu usianya masih terlalu muda Bu Ali. Mungkin itu ketika di rumah itu Ridho itu selalu dimanja. Dia itu belum di apa itu namanya ditanamkan rasa kemandiriannya sendiri mengerjakan tugas-tugasnya sendiri misalnya ketika dia itu mau makan itu dia itu masih disuapin terus pakai baju itu juga masih dibantu seperti itu Bu Awi. Oh, begitu. Berarti kalau menurut saya nih, Bu Sari bukannya belum berhasil dalam menanamkan rasa kemandirian anak, khususnya ketika pembelajaran di kelas. Tetapi itu disebabkan juga karena kedua orang tua Ridho itu belum melatih Ridho untuk mandiri atau memberikan kepercayaan. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan di rumah, Ridho selalu saja dibantu. Sehingga ketika pembelajaran di kelas pun, Ridho itu kebawa perasaan itu selalu meminta bantuan dan tidak percaya diri. Kalau dirinya itu bisa atau belum bisa mandiri. Ngoten nggih Bu Sari. Oh, ngoten nggih Bu Awi. Mungkin seperti itu nggih. Nggih. Terus kira-kira solusi apa yang Bu Sari pikirkan untuk permasalahan ini? Nah, saya itu mempunyai solusi begini Bu Awi ya. Karena kan saya juga wali kelas dari Ridho, juga guru kelasnya. Jadi itu saya itu bercerita kepada kepala sekolah saya terkait sikap kemandirian anak tersebut. Oh, ngoten nggih. Terus kemudian sudahkah kepala sekolah memberi solusi Bu Sari? Oke, Bu Awi. Kemarin itu kepala sekolah sudah memberikan solusi. Kata kepala sekolah, kalau nanti waktunya pertemuan wali murid di tengah semester itu mau dibahas masalah ini pada orang tuanya, begitu Bu Awi. Kira-kira kalau menunggu pertemuan wali murid itu masih lama nggak, Bu? Kalau menurut saya itu masih lama. Enaknya bagaimana ya Bu Awi ya? Kalau begitu, menurut Bu Sari, apakah ada alternatif lain, misalnya kunjungan rumah begitu, supaya Bu Sari cepat mendapatkan jalan keluar atau solusi? Iya ya Bu Awi. Sepertinya itu enak begitu ya. Saya berpikir kalau silaturahim ke rumahnya Ridho itu memang apa itu ya bisa memecahkan apa menemukan masalah saya ya, menemukan solusi. Nanti saya berkunjung ke rumah Ridho,
untuk bertemu dengan orang tuanya. Begitu Bu Awi ya? Oh, nggih, bagus sekali Bu Sari, itu ide bagus sekali. Iya Bu Awi. Nah, itu juga merupakan suatu upaya, nggih. Iya, saya akan melakukan kerjasama dengan orang tuanya dalam menerapkan sikap kemandirian anak tersebut, ya Bu Awi. Nggih. Terus saya itu mau meminta tolong kepada kedua orang tuanya Ridho itu untuk apa namanya menanamkan sikap kemandirian pembiasaan yang ada di rumah seperti kalau makan itu biar dia itu berusaha sendiri biar dia mempunyai rasa kepercayaan diri begitu terus apa itu pakai baju seperti itu ya Bu Awi ya. Nggih. Hmm. Nggih, Bu Sari, bagus sekali. Kalau Bu Sari sudah mempunyai rencana seperti itu, kira-kira kapan dijadwalkan berkunjung ke rumah Ridho? Rencana saya kalau kan ini masih itu ya Bu Awi ya masih apa namanya libur awal puasa. Jadi saya itu rencananya itu besok kalau sudah masuk itu hari Senin itu saya mau berkunjung ke rumah Ridho. Kemudian itu saya mau minta tolong kepada orang tua Ridho ketika Ridho itu melakukan apa namanya kemandirian di rumah itu supaya di video apa di foto begitu Bu Awi supaya nanti kalau di sekolah itu saya bisa melihatkan ke anak tersebut ke Ridho kalau dia itu bisa ternyata anak ini hebat bisa mengerjakan apa itu tugasnya itu sendiri tanpa bantuan biar mempunyai rasa kepercayaan diri begitu Bu Awi. Nggih, menurut saya itu sangat bagus sekali, Bu Sari. Dengan Ridho melihat video, ketika mampu melakukan kegiatan yang ada di rumah tanpa bantuan atau mandiri akan menimbulkan rasa kepercayaan diri anak. Kalau mereka itu mampu dan bisa dan pembiasaan seperti itu harus dimulai dari lingkungan rumah terlebih dahulu, ya Bu Sari. Iya, kedua orang tua dalam menanamkan sikap kemandirian anak nggih. Tapi ini anak usia mereka ada di keluarga dengan 2 jam atau eh, di rumah. Oke. Terima kasih Bu Awi nggih atas waktu dan telah memberikan solusi serta saran kepada saya. Sama-sama Bu Sari. Semoga masalah yang Bu Sari hadapi akan segera terselesaikan. Dan Bu Sari tidak merasakan merasa belum berhasil dalam menerapkan kemandirian anak. Kedepannya anak menjadi lebih baik dan mandiri. Nggih Bu Awi, kalau begitu saya permisi dulu nggih Bu Awi. Terima kasih banyak. Iya Bu, semangat nggih dalam menuntut anak. Sukses selalu buat Bu Sari. Nggih Bu Awi, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah nggih Bu proses coachingnya. Oke. Nggih, sampun Bu Muda. Nggih, luar biasa proses coachingnya nggih. Nggih. Terima kasih. Ya, Silahkan berkomentar dulu, monggo. iya. Saya sebagai pengamat nggih, sebagai observer mohon izin berkomentar nggih terkait Nggih, tadi proses coachingnya bersama Bu Sari. nggih, monggo. Ya, nggih. Jadi kalau dilihat dari model Tirta nggih yang dipakai tadi yang Bu Awi dan juga Bu Sari sebagai kunci sudah lakukan. Untuk yang pertama tentang tujuan ya, menurut saya tujuan yang disampaikan oleh Bu Awi itu sudah sangat jelas ya, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Bu Sari Wijaya, yaitu
Tadi permasalahan tentang anak didiknya nggih, ya bernama siapa tadi? Ridho, kalau nggak salah nggih. Anak yang belum mandiri ketika pembelajaran berlangsung. Oke, selanjutnya yang kedua untuk identifikasi masalah nggih. Sudah saya catat tadi. Untuk identifikasi masalah di sini memang sudah terlihat sekali pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Bu Awi nggih, dan juga umpan balik yang jenengan berikan kepada Bu Sariwijaya. Oke, selanjutnya di rencana aksi ya, yang ketiga, Bu Awi sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi dan fokus penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Uci atau Bu Sari tadi nggih. Kemudian Bu Awi juga sudah memberikan pertanyaan yang bisa membuat Bu Sari sebagai Kuci merencanakan hal-hal yang positif ya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi terkait anak didiknya yang belum mandiri tersebut. Oke, lanjut ya Bu Awi. Nggih, monggo. Poin tanggung jawab nggih. Poin tanggung jawab ini terlihat sudah Bu Awi sebagai coach menanyakan tentang komitmennya Bu Sari tentang rencana aksi yang diambilnya nggih. Hal ini membuat Bu Sari Wijaya tersebut yakin akan keputusannya dalam melaksanakan solusi yang diambil. Terus untuk closingnya nggih, jadi secara keseluruhan proses kucing ini sangat bagus Bu Awi, luar biasa. Terima kasih. Nggih. Ada penilaian nggih, ada level 1 sampai 10 gitu nggih, penilaiannya 8 ya Bu Awi ya, jenengan 8 level 8. Bagus sekali. Bu Awi memiliki kompetensi yang luar biasa sebagai coach. Oke. Oh ya, untuk Bu Awi sendiri kapan nih mau melakukan proses coaching lagi? Kalau ada teman yang membutuhkan, pasti saya akan melakukan coaching lagi, Bu Muda. Oke, siap nggih. Biar tambah profesional nggih dalam menjadi coach. Dan membantu rekan-rekan sejawat menggali potensi diri nggih dalam menyelesaikan permasalahan teman-teman yang dihadapi. Oke, Bu Awi, saya rasa cukup nggih. Sukses selalu untuk Bu Awi dan juga untuk tadi Bu Sari. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Muda atas waktunya, nggih. Bu Sari nggih.